Misi itu harus diteruskan. Misi itu tidak pernah berhenti. Sekarang saya buah dari misi itu bekerja di tempat di mana dulu mereka merajut mimpi untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Tebarkan kasih bagi sesama. Sahabat Yakobus TV, salam jumpa, salam kenal. Saya Romo Daniel Ortega Galet CM, berasal dari Keuskupan Sanggau, Kalimantan Barat. Saya ditabiskan menjadi imam Vincenzian pada tanggal 15 Agustus tahun 2016 di Gereja Paroki Kristus Raja Keuskupan Surabaya. Setelah ditabiskan, saya diutus menjadi formator di Seminari Menengah Santo Vincentius ab Paulo Blitar, tepatnya di Desa Garum, Keuskupan Surabaya. Di sana saya bertugas kurang lebih selama 1 tahun 8 bulan. Lalu kemudian setelah itu saya menerima penugasan kedua. Saya diminta oleh Romo Visitator, oleh Provinsi CM Indonesia untuk studi lanjut hukum kanonik di kota Roma di Italia. Dari tahun 2018 sampai saat ini saya masih berada di Italia untuk studi dan sekaligus bekerja. Tepatnya 2 tahun yang lalu, setelah saya menyelesaikan studi S2, saya diminta oleh Provinsi Italia menjadi pastor pembantu di paroki kami, para imam CM di Tor Sapienza. Ya. Tor Sapienza itu berada di pinggir kota Roma. Kalau dengan kendaraan umum biasanya memakan waktu 1 jam 10 menit, 1 jam 15 menit untuk sampai ke pusat kota Roma. Tetapi masih di Provinsi Lazio, di Keuskupan Roma. Saya ingin bercerita tentang bagaimana kehidupan menggereja atau kehidupan berparoki di paroki Tor Sapienza. Nah, Tor Sapienza sendiri itu berarti menara kebijaksanaan. Tor berasal dari kata bahasa Italia tore, menara, lalu sapienza, kebijaksanaan. Di paroki kami, kehidupan berparoki, umat beriman dari segala golongan itu masih bisa dijumpai. Artinya masih ada kegiatan-kegiatan parokial, baik itu mulai dari biak, rekat, lalu juga OMK, dan kemudian beberapa kelompok kategorial dari orang-orang dewasa, termasuk juga kegiatan para lansia. Para romo yang bekerja di paroki Tor Sapienza. Ya, ada 4 romo, hanya 3 yang bekerja di paroki, jadi 1 pastor paroki, Romo Antonio Di Santo, lalu pastor rekan yang pertama Valerio Evangelisti, dan saya sendiri pastor rekan kedua. Lalu bersama kami ada konfrater senior, ya cukup tua, sudah berumur 83 tahun, dan sampai sekarang dia mengemban tugas sebagai superior rumah, jadi pemimpin komunitas, pemimpin rumah. Namanya Padre Ricardo. Tentu bagi Anda mungkin sudah tidak asing mendengar stigma dari banyak orang yang mengatakan bahwa gereja-gereja di Eropa itu sudah tidak menarik lagi. Banyak gereja yang ditutup, bahkan dialihfungsikan ya, di berbagai negara di Eropa, seperti di Belanda, di Jerman, di Prancis ya. Lalu gerakan sekularisme menyebabkan banyak orang Kristiani memilih untuk menjadi ateis, meninggalkan iman, religiositas. Itu benar adanya ya. Tetapi di paroki di mana saya tinggal, bahwa ada sedikit
harapan di mana di paroki yang tidak besar itu umat masih ada, umat masih datang ke gereja. Bahkan juga terutama ada kelompok kaum muda yang masih terus mencoba dengan segala tantangan yang mereka hadapi, dengan mentalitas budaya sekular, berjuang untuk mempertahankan iman mereka. Hal yang paling konkret yang hendak saya ceritakan, bagaimana saya di paroki dipercayakan sebagai pendamping kelompok neokatekumen, terutama kelompok orang muda Katolik. Setiap hari Sabtu, setiap minggu, malam hari di paroki kami ada misa, misa untuk kaum muda. Selama 2 tahun terakhir ini saya mendampingi mereka. OMK yang datang ke gereja cukup banyak, untuk ukuran Eropa tentunya. OMK rutin datang menghadiri perayaan Ekaristi. Tidak hanya itu, mereka juga rutin datang untuk pendalaman kitab suci setiap hari Selasa malam. Jadi sekitar jam 9, setengah 10, kadang-kadang anak muda ini juga molor. Mereka datang, lalu saya sebagai fasilitator bersama-sama kami mendalami kitab suci. Jadi setiap OMK itu mereka diberi tugas 1 minggu sebelumnya mendalami bacaan-bacaan tertentu, baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Lalu mereka akan men-sharingkan apa yang mereka baca, apa yang mereka renungkan sebagai sebuah pengalaman pribadi yang lalu kemudian menjadi pengalaman komunal yang dibagikan, yang mana itu meneguhkan mereka. Jadi ini satu hal yang bagi saya sangat baik. Seperti yang saya katakan tadi, di tengah budaya sekular, di tengah kekosongan gereja, dalam arti semakin banyak orang yang tidak tertarik lagi dengan gereja, Kalau saya boleh mengatakan, gereja itu bukan hanya bangunannya yang tua, tapi gereja itu sendiri di mata orang-orang muda seperti orang tua. Orang tua itu mungkin parasnya sudah tidak menarik lagi, sudah ketinggalan zaman, tidak ada orang yang tertarik pergi ke sana. Tetapi pengalaman saya 2 tahun bersama kaum muda ini sungguh-sungguh menjadi harapan nyata bahwa gereja, selama kita masih berjuang terus untuk menghidupi perutusan panggilan kita, kami para imam dalam pelayanan kami, juga umat beriman yang lain, maka harapan itu akan selalu ada. Maka tidak akan mungkin janji Kristus sendiri bahwa aku menyertai engkau sampai akhir zaman, ketika Yesus mengutus murid-muridnya setelah kebangkitannya, itu tidak akan berhenti dan itu akan digenapi sampai pada akhir zaman. Bahwa kalau kita setia terus mewartakan kerajaan Allah, maka Dia yang akan menyertai. Bahkan dalam situasi sulit sekalipun ada harapan kalau setiap dari kita mau mencoba tekun dan setia di setiap tantangan, di setiap periode, di setiap masa, untuk menjawab panggilan Tuhan, untuk menjawab kesetiaan melayani Kristus dan gerejanya. Sahabat Yakobis, selain OMK, sebenarnya di paroki kami di Tor Sapienza juga ada kelompok-kelompok lain. Misalnya ada juga pembinaan bina iman anak Katolik atau yang disebut dengan BIAK, itu juga ada. Lalu juga ada pendampingan untuk mereka yang hendak menyambut komuni pertama. Kami kadang-kadang mengadakan pertemuan, kegiatan-kegiatan parokial, termasuk juga kunjungan ke tempat-tempat ziarah, mengadakan pendalaman kitab suci secara sederhana bersama mereka. Selain itu juga ada kelompok-kelompok post-krisma atau mereka yang sudah krisma. Nah, ini juga penting karena biasanya di Italia itu orang-orang
datang ke gereja itu sampai Krisma saja. Setelah Krisma mereka hilang, lalu baru pulang lagi ke gereja kalau mau menikah, lalu kemudian membaptis anaknya, menikahkan anaknya, dan sampai ketika mereka meninggal kembali lagi untuk pemakaman atau misa arwah di gereja. Penting pembinaan poskresima ini tadi terutama untuk menjaga agar mereka yang setelah menerima krisma tetap terlibat di dalam kehidupan menggereja. Jadi cukup banyak dari mereka yang aktif di OMK saya, itu sebetulnya mereka juga yang mengikuti kegiatan-kegiatan poskresima. Dan ini selalu tadi dalam rangkaian kegiatan dari kelompok neokatekumen. Yang di paroki kami cukup besar, ada sekitar 18-20 kelompok. Dan itu sungguh memberi warna di dalam kehidupan menggereja kami. Selain itu juga ada kelompok Legio Maria. Ya, Legio Maria ini kebetulan juga saya sebagai pendamping mereka yang rutin juga melakukan selain kegiatan harian Legio Maria sendiri menurut peraturan para legioner itu, tetapi juga kami datang mengunjungi orang-orang sakit ya. Setiap hari Kamis pagi saya bersama kelompok Legio Maria mengadakan ibadat sabda di 2 panti jompo milik swasta yang berada dalam teritori paroki kami. Jadi kami selalu datang ke sana menghibur, kadang-kadang kami bernyanyi bersama, lalu merayakan ibadat sabda, lalu mereka juga biasanya meminta saya untuk bersedia mendengarkan pengakuan dosa mereka. Kegiatan itu rutin diadakan setiap minggu, dan itu juga menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan kategorial itu ada di sana. Dan ini sekali lagi menjadi sebuah kesaksian bahwa tidak semua gereja di Eropa itu sekarat ya. Jadi ada gereja yang punya harapan, yang masih menjalankan kegiatan yang persis seperti kita lakukan, tentu dengan porsi yang berbeda, dengan jumlah orang yang tidak terlalu besar, tetapi toh ya mereka menaburkan benih setiap hari, memberikan kesaksian agar gereja itu tetap hidup subur ya. Gereja terus memberikan kesaksian bahwa iman itu masih berperan dan sungguh penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan berparoki. Sahabat Yakubis yang dikasihi Tuhan, jadi bagaimanapun kami para imam CM Indonesia ini adalah buah dari hasil kerja keras para misionaris pertama dari Provinsi Belanda yang mengawali misi di Indonesia persis 100 tahun yang lalu. Pada tahun 1923 mereka tiba di Indonesia, namun dengan hati yang tulus dan gembira mereka mewartakan Injil kepada orang-orang di tanah Jawa. Kemudian datang juga para misionaris dari Italia. Nah, sekarang saya berpikir ketika 2 tahun yang lalu saya menerima SK untuk menjadi pastor pembantu di salah satu paroki di Italia yang dipercayakan kepada para imam CM Italia, saya merenungkan bahwa inilah buah juga ya dari keberlanjutan suatu misi. Misi itu harus bertumbuh terus, misi itu harus berbuah. Bahkan juga dulu di mana tanah kita adalah tanah misi, sekarang harus juga memberikan sumbangsih tertentu kepada daerah-daerah yang membutuhkan. Maka dengan gembira hati waktu itu saya tahu ya, sambil ditugaskan untuk menyelesaikan studi lanjut, tapi diberi tugas yang lain tidak mudah. Tetapi bagi saya ini juga adalah kesempatan ya untuk meneruskan semangat misionaris zaman dulu yang datang ke Indonesia. Sekarang saya membawa itu di tanah mereka sendiri, di tanah di mana mereka besar dan punya mimpi untuk bermisi jauh ya, melintasi benua sampai di Indonesia. Sekarang saya buah dari misi itu bekerja di tempat di mana dulu mereka merajut mimpi untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Dari paroki Tor Sapienza, di mana sekarang saya bertugas sebagai pastor pembantu,
ada seorang Romo CM Italia bernama Eugenio Bellini yang juga sempat menjadi pastor pembantu di Tor Sapienza. Dia menjadi pastor pembantu di sana dari tahun 1967 sampai 1970. Pada tahun 1970 beliau dikirim ke Indonesia, bergabung bersama sekitar 10 misionaris CM Italia yang sudah berada di Indonesia atau bersama dia datang. Saya kurang tahu kepastiannya. Beliau meninggal cukup muda dalam satu kecelakaan dalam perjalanan antara Surabaya dan Madiun pada tahun 1979. Ketika saya datang di paroki itu, Tor Sapienza, umat yang sudah berumur mereka masih kenal, masih mengingat Padre Bellini. Jadi mereka sungguh senang bahwa ada putra dari tanah misi yang kemudian menjadi pastor pembantu di paroki di mana dulu sang misionaris berkarya, dan seperti saya katakan tadi juga mewujudkan mimpinya untuk menjadi misionaris. Salah satu juga komitmen saya kira dari CM Provinsi Indonesia ialah mengutus juga ya para imam-imam dan sekarang juga frater termasuk untuk studi di luar negeri, terutama juga di Provinsi CM Italia. Tidak sekedar untuk menjawab kebutuhan ya misi kami di tanah air, terutama mungkin di STFT, juga membantu karya di IP atau misi di Solomon Island, juga beberapa misi lainnya yang berkaitan dengan studi atau pendidikan calon imam dan juga pendidikan para awam. Tetapi juga kami yang dikirim studi ini juga memberikan diri kami untuk bersedia ya membantu para misionaris CM Italia yang tentu saja secara usia mereka kebanyakan sudah lanjut usia. Ada beberapa memang yang masih muda. Tetapi pengalaman para imam CM yang bersekolah di Italia selama ini tidak pernah hanya sekedar studi ya. Beberapa dari kami bekerja, misalnya Romo Johan itu bekerja sebagai wakil rektor di Collegio Apostolico Leoniano di pusat kota Roma. Lalu saya, seperti saya katakan, saya bekerja sebagai pastor pembantu di paroki Tor Sapienza. Juga Romo Hari yang sekarang studi di Padova, dia tinggal di komunitas CM di Udine. Di sana dia bekerja juga sebagai kapelan di penjara, membantu juga perayaan Ekaristi di komunitas Suster Putri Kasih. Jadi ini juga bagian dari misi ya, mungkin tidak dikatakan misi yang begitu besar, tetapi juga sumbangsih dari Provinsi Indonesia terhadap provinsi ibunya, salah satunya Italia, memberikan diri ya untuk membantu pelayanan-pelayanan yang bisa kami lakukan sembari menjalankan tugas utama kami untuk menyelesaikan studi lanjut. Jadi ini salah satu bentuk konkret dan nyata sumbangan para imam CM yang berada di Italia. Sekurangnya yang saya tahu yang di Eropa ya di provinsi Italia itu. Demikian juga saya kira dengan beberapa romo lain yang bekerja dan studi di negara Eropa lain seperti di Belanda, jelas itu berkarya misi. Di Austria ada Romo Roni, juga di Jerman Romo Iswandir. Mereka terlibat dalam karya-karya CM atau Putri Kasih sekurangnya juga di sana dalam bentuk apapun yang mungkin dilakukan. Saya kira pesan yang bisa kita petik dari mungkin sharing singkat saya ini ialah bahwa misi itu harus diteruskan. Misi itu tidak pernah berhenti. Dalam situasi apapun, para misionaris harus punya harapan. Dan harapan inilah yang membangkitkan semangat. Ya. Karena misi yang kita bawa tentu senantiasa menjawab kebutuhan atau tantangan zaman yang terus berubah. Tidak pernah stagnan, tidak pernah sama. Kesetiaan pada misi membuat para misionaris belajar, terus belajar, beradaptasi, memperbaharui diri, memperbaharui juga strategi dalam
mencari jalan yang paling baik untuk mewartakan Injil Tuhan. Misi yang paling sejati menurut saya ialah ketika kita dalam pelayanan yang paling sederhana mampu membawa orang sampai pada Tuhan sendiri, berjumpa dengan Tuhan. Itu tidak ada kaitannya dengan bangunan fisik, itu tidak ada kaitannya dengan seberapa besar kelompok umat yang bisa memberikan dana dan sebagainya. Tidak. Misi yang paling sejati ialah misi ketika saya mampu membawa umat sampai pada Tuhan sendiri. Sahabat Yakobus, terima kasih banyak telah mendengarkan sharing saya ini. Saling mendoakan dan Tuhan memberkati. Ciao, ciao.